Eh, harusnya fisika 2A atau 2B? Dua. 2A. Oke. Oh, sebentar ya. Mungkin dari materi dulu kali ya. Fisika 2A itu jauh berbeda dengan fisika 1A ya. Eh, konteks pembahasannya itu tentang kelistrikan dan sampai fisika kuantum ya. Kalau fisika 1A itu lebih ke mekanik, jadi mungkin masih bisa terbayang ya, masih kelihatan lah gitu ya, masih bisa dibayangkan. Kalau udah masuk ke ranah kelistrikan itu sudah ya bisa dibilang abstrak ya, karena eh, ya sesimpel elektron saja nggak bisa kita bayangkan seperti apa sebenarnya gitu ya. Cuman ya orang-orang bisa membayangkan elektron tuh dalam bentuk yang bermacam-macam ya. Jadi elektron tuh nggak ada eh, bentuk yang fix gitu. Elektron tuh seperti ini bentuknya yang nggak ada gitu. Jadi lebih ke abstrak ya. Jadi sulit dibayangkan. Nah, kita mulai dengan gaya listrik. Mulai kalau di Halliday itu bab 21. Mulai dari hukum Coulomb, lalu lanjut ke medan listrik ya. Dan ini ya sedikit advance-nya dari SMA ya. Kalau SMA kita hanya belajar muatan titik saja. Jadi yang rumusnya cuman K Q per R kuadrat gitu ya. Kalau di TPB ini, di Haliday ini, ada muatan kontinu. Jadi melibatkan sedikit teknik integrasi ya. Mudah-mudahan di matematika 1A itu sudah dipelajari teknik integrasi ya, harusnya. Tapi nanti di 2A lebih jauh lagi sih harusnya. Baru bab 23 hukum Gauss tentang sama seperti bab 22 sebenarnya cuman metode lain mencari medan listrik aja sebenarnya ada dua teori gitu ya. 24 itu potensial listrik dan energi potensial ya. Baru kapasitansi, eh, arus itu mulai masuk ke rangkaian ya. Itu cuman dua bab, arus sampai sirkuit serangkaian. RC itu masih itu nggak jauh beda sih, masih gampang ya. Kayak SMA lah bisa dibilang. Baru masuk ke medan magnet sampai medan magnet oleh arus. Induksi itu masuk ke materi UAS biasanya. Jadi kalau misalkan ya kalau mau dipelajari untuk UTS sampai medan magnet akibat arus biasanya. Ya sebatas itu saja. Eh, cuman kontennya itu lebih ke ini ya, lebih ke integrasinya ya. Biasanya eh, lebih advance. Butuh sedikit integral ya. Oke, kita paling mulai dengan hukum Coulomb ya. Atau sebelumnya ada pertanyaan dulu? Enggak, Kak. Enggak ada, oke. Kita mulai hukum Coulomb ya. Eh, nanti setelah hukum Coulomb materinya selesai, kita coba lihat soal-soalnya ya, supaya Ya. terbayang bagaimana soal TPB-nya. Oke, untuk mendasari pemahaman kita tentang listrik, itu biasanya kita mulai dari atom sebenarnya ya. Kita mulai dari pemahaman atom, yang sebenarnya di fisika tuh memang ada pembahasannya fisika inti ya tentang tentang atom gitu ya. Cuman kita nggak bahas itu, kita bahas kulit-kulitnya saja lah, yang kayak di kimia kimia dasar mungkin ya. Yaitu tentang model atomnya punya Bohr. Masih ingat model atom Bohr atau belum dipelajari? Kakak lupa sih di kimia satu udah dipelajari belum ya? Oh, udah. Oke, model atom Bohr itu seperti apa? Yang bulat gitu kan? Iya betul, ya mirip sistem tata surya ya. Jadi Iya, ada sesuatu yang mengelilingi sesuatu ya. iya. Nah,
Yang dikelilingi itu dikatakan inti atom atau nukleon ya, yang isinya adalah proton dan neutron. eh Kakak kasih tanda positif untuk proton dan yang kosong itu neutron ya, walaupun itu nggak resmi dan nggak baku ya. Lalu di sekelilingnya yang mengitari inti atom ini, nukleon ini adalah si elektron. Dan elektron ini bisa punya jumlah tertentu, tergantung dari jenis atomnya gitu ya. Kalau atom hidrogen ya cuma satu elektronnya, dan macam-macam ya. Cuma kita nggak bahas berbagai jenis atom, karena berbagai jenis atom itu bisa kita pahami kalau kita sudah paham satu atom saja sebenarnya. Kalau kita sudah paham atom hidrogen dan segala jenis lika-likunya, itu di tingkat lanjut kalau di jurusan fisika ya, itu lebih ke fisika kuantum. Maka untuk hal-hal yang lain, untuk atom elektron yang banyak banget, atau dikatakan yang nomor atomnya lebih dari satu atau lebih dari dua, itu sudah auto bisa dipahami. Jadi once for all sebenarnya. Dan kalau kimia 1A itu mempelajari atom itu pasti dimulai dari kuantum dulu ya, dari teori kuantum dulu pasti jelasin bagaimana eh, orang-orang fisikawan zaman dulu menemukan teori atom, lalu bagaimana mereka bisa kembangkan itu ke teori atom kuantum yang konfigurasinya menjadi satu s dua s dua dan seterusnya. Nah, itu dari teori kuantum sebenarnya orang fisika yang menemukan itu. Cuman ya aplikasinya ya di orang-orang kimia ya. Oke, yang kita kenal muatan positif itu proton ya di sini. Yang netralnya adalah neutron, yang mengelilingi itu adalah elektron. Dan kita lihat di sini yang bergerak itu adalah elektron ya. Dan proton tuh nggak bisa bergerak karena dia terikat di intinya. Jadi untuk muatan yang dapat mengalir itu umumnya adalah elektron ya. Makanya arus listrik itu biasa dikatakan sebagai arus elektron karena yang mengalir tuh biasanya muatan elektron bukan protonnya. Kalau memang elektronnya mengalir. Tapi umumnya listrik itu aliran elektron umumnya ya, gitu. Tapi tidak selalu. Nah, yang kita pelajari di sini adalah bagaimana interaksi antar muatan. Sesimpel itu saja. Untuk elektrostatik ya, topik besar kita sebenarnya elektrostatik. Elektrostatik. Apa itu elektrostatik? Ya, kita mempelajari tentang eh, muatan listrik, tapi dia belum mengalir. Gitu. Istilahnya dia belum jadi arus. Kalau dia sudah jadi arus, itu teorinya ya ke yang rangkaian, gitu ya, listrik DC, listrik AC, gitu ya, arus bolak-balik dan semacamnya. Itu nanti kalau AC itu nanti di materi UAS biasanya. Itu lebih pusing lagi karena dia bentuknya gelombang ya, sinusoidal. Ah, untuk elektrostatik kita hanya mempelajari interaksi antar muatan yang muatannya tidak bergerak. Jadi kalau misalkan ada muatan, katakan elektron di sini dengan elektron di sini, apa yang terjadi gitu? Apa interaksi antar keduanya? Lalu ada kuantitas-kuantitas baru apa yang bisa mendefinisikan itu semua gitu ya. Dan itu fisika. Kita butuh itu karena memang pada kenyataannya diperlukan gitu ya. Bukan karena fisikawan itu mengada-ngadain gitu ya. Oh, ada contoh medan listrik gitu ya, padahal daya listrik aja cukup, ya nggak cukup gitu, karena kita perlu istilah baru yang ya ini tuh diabaikan gitu. Kita fokus pada satu muatan saja, itu nanti dinamakan sebagai medan listrik gitu. Itu butuh. Nah, medan listrik itu adalah medan vektor, sedangkan kita butuh juga yang namanya medan skalar. Nanti muncul istilah potensial listrik. Jadi semua istilah itu bukan sengaja diada-adain ya gitu. Maksudnya memang diperlukan definisi seperti itu supaya pemahaman akan ininya gampang gitu. Karena nggak semua orang cuma melihat oh ada elektron, apa yang bisa terjadi ya, nggak semua orang bisa paham kalau mereka bisa tarik menarik tolak menor dan semacamnya. Nggak semua orang bisa paham ini. Jadi mau nggak mau istilah aneh-aneh itu muncul. Ya. Nah, eh, sebenarnya penemuan listrik itu kalau sejarahnya itu ada penemuan semacam batuan gitu ya, kalau nggak salah batu amber kalau nggak salah. Dan batu itu ketika digosok dengan sesuatu dia akan berinteraksi dengan partikel debu kalau nggak salah ya. Dia bisa dibaca ceritanya, sejarahnya. Intinya itu adalah penemuan elektrostatik dimulai dari ketika orang-orang menemukan batuan itu, dan mereka harus dapat menjelaskan kenapa ini bisa terjadi.
Karena ini termasuk gaya tak sentuh ya. Mereka bergerak tanpa kita sentuh. Jadi ya kalau kita tidak pahami itu ya kita paling menganggap dia adalah semacam miracle gitu ya. Bukan ilmu alam lagi ya. Ternyata bisa dijelaskan dengan elektrostatik. Jadi kenapa batuan tadi bisa menarik atau berinteraksi dengan partikel di sekitarnya? Sebenarnya orang-orang dulu tidak mengenal istilah muatan ya. Mereka mengenal hanya ada sesuatu yang berbeda jenis. Kalau sesama atau bisa dibilang positif dan negatif ya. Dulu orang belum mengatakan bahwa oh ada muatan negatif positif. Mereka hanya mengatakan ada hal yang sama dan ada hal yang tidak sama yang menyebabkan mereka dapat berinteraksi. Nah, lambat laun ketika mereka mulai kenal, mereka kasih istilah yaitu muatan. Dan muatan itu dibagi dua, muatan positif dan muatan negatif. Sebenarnya elektron dikatakan muatan negatif tuh karena label doang. Orang kasih nama oh muatan negatif. Apakah cuma elektron muatan negatif ya? Oh, jelas tidak. Masih ada muatan lain yang muatannya negatif, gitu ya. Apakah ada muatan elektron yang besar muatannya adalah muatan elektron, yaitu 1,6 kalau nggak salah, kali 10 ke minus 19 kulon. Apakah ada besar muatan seperti elektron ini yang muatannya itu positif? Oh, ada. Apa itu? Proton. Muatan elektron dan muatan proton itu sama. Sama-sama 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kulon ya. Ini muatan atau kandungan yang ada di, atau kuatnya bisa dibilang lah ya. Kalau kita analogikan dengan mekanika, muatan itu adalah massa benda. Jadi kalau massa kita 50 kilogram ya itu memang dari tubuh kita, kandungan tubuh kita memang 50 kilogram seperti ini. Elektron juga punya hal seperti itu. Nah, tapi selain muatan ya dia punya massa sendiri. Kalau massanya 9,1 kalau nggak salah ya. Kali 10 pangkat minus 31 kilogram. Proton lebih ringan kalau nggak salah 1,6 juga, tapi 10 pangkat minus 20-an. Coba dicek kakak, kurang inget, kurang hafal. Ya, muatan mereka sama, tapi ada muatan yang lain, oh ada jelas. Gitu, banyak muatan, tapi yang kita bahas di sini muatan elementer ya, yaitu proton, elektron, ya dan neutron, walaupun neutron sangat jarang dibahas. Kita biasanya lebih fokus ke elektronnya saja. Oke? Nah, sekilas seperti itu tentang muatan ya. Jadi orang-orang tidak langsung mendefinisikan di semesta ini ada loh namanya muatan gitu, enggak. Mereka menemukannya dari ya bisa dibilang eksperimen yang enggak ilmiah ya gitu. Nah, sekarang kita bahas yang kata orang itu adalah muatan gitu ya. Kalau ada muatan negatif dan muatan positif, mereka akan berinteraksi tarik-menarik. Kenapa seperti itu? Ya memang seperti itu. Karena memang pada eksperimennya, kalau batu ember itu digosok dengan sesuatu, dia dapat menarik sesuatu. Ketika hal itu terjadi, ya kita katakan mereka punya dua muatan yang berbeda jenis, itu kalau tarik-menarik. Kalau mereka punya muatan yang sejenis, katakan negatif-negatif atau positif-positif, mereka akan tolak-menolak. Kenapa seperti ini? Ini pendefinisian ya, bukan berarti negatif dan negatif atau sejenis itu memang tolak-menolak, oh tidak. Karena memang orang dulu mendefinisikan, oh negatif positif tuh tarik-menarik gitu. Gitu. Dan negatif-negatif atau yang sejenis itu memang tolak menolak. Itu pendefinisian ya. Itu bukan hukum alam yang kayak hukum Newton oh tidak. Itu hanya label orang supaya ya kita lebih bisa memahami gitu. Ya, lebih abstrak sedikit ya. Nah, kalau mereka punya interaksi bisa tarik menarik, bisa tolak menolak atau bisa dikatakan mereka bergerak gitu ya. Bisa menarik dan menolak itu berarti kan ada gaya ya. Nah, berapa besar gaya itu? Besar gaya itu ternyata eh, ditemukan oleh Pak Kulong ya. Bukan ditemukan ya, lebih tepatnya eh, bukan diturunkan juga, mungkin dari data eksperimen ya. Sama seperti orang menemukan rumus hukum gravitasi Newton yang universal yang G per R kuadrat, itu juga dari data eksperimen ya. Karena konstanta G itu nggak sembarangan muncul, itu dari perhitungan eksperimen gitu, eksperimental. Dan hukum Coulomb ini juga sama. Jadi besar gaya, jadi ada gaya yang berinteraksi, ada gaya antar muatan sehingga mereka dapat menarik atau menolak satu sama lain. Besar gaya itu adalah gaya Coulomb sebutnya atau disebut sebagai hukum Coulomb. Itu F, kakak tulis FC. Karena ya gaya itu banyak gitu ya. Kalau di mekanika kan ya gaya tegangan tali T, ya gaya normal N gitu. Kalau di sini gaya Coulomb nggak C, tapi kakak tulis FC saja.
FC itu adalah seperempat pi epsilon nol dikali muatan, ya perkalian antar muatan Q1, kakak katakan Q1 kali Q2 ya, dibagi dengan jarak antar mereka kuadrat vektor satuan R. Oke. Mungkin mungkin ya nanti di beberapa eh, dosen gitu ya. Mereka suka karena yang ngajar FIDAS itu biasa dosen fisika ya. Dosen fisika ya kebanyakan juga ngajar medan EM, kalau matkul jurusannya namanya medan elektromagnetik. Mereka lebih suka menuliskan seperti ini. Eh, Ketimbang tulis secara vektor satuan, mereka lebih suka menuliskan secara vektor posisi. Vektor posisi itu adalah, sorry, vektor satuan kalau masih ingat, itu adalah vektor dibagikan dengan panjang vektornya. Supaya besar vektornya jadi satu, kan ya. Jadi kita bisa replace ini menjadi, kakak tulis ini R dibagi R. Karena panjang dari R, orang biasa suka menuliskan R doang, kan ya. Jadi FC itu adalah seperempat pi epsilon nol kali Q1, Q2 dibagi R pangkat 3 vektor posisi R. Jadi jangan bingung rumusnya mana yang benar, Kak. R pangkat 3 atau R pangkat 2 sama saja. Kalau R pangkat 2 berarti vektornya vektor satuan. Kalau R pangkat 3 berarti R-nya adalah R posisi. Vektor posisi. Bukan vektor posisi satuan lagi. Oke, seperti apa perbedaannya? Kita mulai sedikit hitungan contoh ya, contoh saja supaya kebayang kok bisa beda gitu ya. Sebenarnya nggak beda kan? Kalau kita sudah pelajari vektor ya ini dua hal yang ekuivalen sama aja. Contoh, kalau misalkan kakak punya eh jangan tiga dimensi, dua dimensi dulu ya, dipusing. Ini X, ini Y. Ya, sumbu X dan sumbu Y. Kalau kakak punya muatan positif Q1 yang besarnya adalah 6 mikrokulom, lalu kakak mau punya, kakak tulis Q1 ya, nanti keterangannya di samping. Ini Q2, ya. Q1 itu adalah 6 mikrokulom, Q2 katakan minus 4 mikrokulom. Berapa, kalau ditanyakan, berapa gaya interaksi antar kedua muatan ini? Gaya kulomnya berarti, karena ya gaya antar muatan kan gaya kulom. Berapa gaya kulom antara kedua muatan ini? Gaya kulomnya itu kita sudah tahu tadi, kalau dia berbeda tanda atau berbeda jenis muatannya, mereka akan saling tolak menolak, tarik menarik. Jadi menurut Q1 dia ditarik oleh Q2, dan menurut Q2 dia ditarik oleh Q1. Dan arah vektornya hanya berlawanan. Artinya ya cuma dikasih tanda minus sudah vektornya kebalik. Ingat ya, kalau misalnya kita punya vektor A seperti ini, maka vektor minus A itu ya dibalik saja. Besarnya tetap sama, panjangnya tetap sama, gitu ya. Jadi Q1 ditarik oleh Q2, arahnya kemana? Ke situ. Itu arah Q1 ditarik oleh Q2. Sebaliknya, kalau Q2 ditarik oleh Q1, arahnya kemana? Ke sini. Besarnya panjang vektornya sama, tapi tandanya hanya berlawanan. Kalau masih ingat, ini namanya gaya aksi reaksi, hukum ketiga Newton. Ya, memenuhi hukum ketiga Newton. Nah, sekarang kalau kita mencari gayanya, ya bebas dari perspektif siapapun kita bisa mencari. Kita mau mandang kita nyari gaya yang dirasakan Q1 atau gaya dirasakan Q2 sama saja. Oke, sekarang kakak kasih tahu posisinya dulu. Q1 misalkan dia di eh, 2 lah katakan. Satuannya cm saja ya, 2 cm. Di sini aja cm. Lalu yang di sumbu Y-nya katakan 5. Jangan di 3 ya. Ini katakan 8, semoga angkanya nggak jelek ya. Ini 7 katakan. Oke, berapa gaya kulomnya? Gaya interaksi antara kedua muatan ini. Oke, kalau kita mencari gaya yang dirasakan muatan satu, kita bisa tulis F12, boleh? Ini hanya masalah, apa ya, penamaan doang sebenarnya. Gaya yang dirasakan oleh Q1.
Berarti kita tulis F12 ya. Sebagai vektor, ingat gak itu vektor ya? Itu adalah, jadi kita tulis udah. Itu adalah seperempat pi epsilon nol dikali Q1 dikali Q2 dibagi jarak antar mereka, katakan R saja, gak usah pakai ini, R biasa boleh. R kuadrat vektor satuan R. Atau bisa kita tulis juga sebagai seperempat pi epsilon nol Q1 Q2 dibagi R pangkat 3 vektor posisi. Sebenarnya lebih gampang kita nyari vektor posisi langsung. Why? Kenapa? Eh, Bentar, kakak mau ganti angka. Ini 7, ini 8 ya. Supaya cantik. Ya, sedikit bulat lah. Sekarang kita mencari vektor posisi. Nah, vektor posisi apa dulu sekarang si R ini? Kalau kita cari gaya dirasakan oleh Q1, maka posisinya ini adalah posisi R1. R12. Posisi dari muatan 1 menurut R2. Ini juga sama R1,2. Karena kita fokusnya yang dirasakan oleh Q1. Nanti kita juga hitung untuk yang Q2. Sebenarnya sama aja. Cuma beda tanda doang, dibalik doang vektornya. Ya. Nah, posisi R12 itu posisi 1 menurut muatan 2. Seperti apa itu? Kakak coba gambarkan secara terpisah ya. Eh Jangan gabungin aja. Ini adalah vektor posisi R1. Itu vektor posisi muatan 1 kita namakan R1. Posisinya di mana? 3i plus 5j. Itu gampang ya. Lalu kalau Q2, posisinya adalah R2. Posisinya adalah 7i tambah 8j. Oke, kita tulis di samping. R1 itu adalah 3i tambah 5j, ya satuannya cm ya. Kalau R2 posisinya adalah 7i tambah 8j, cm. Yang dinamakan R12 atau vektor relatif ya, muatan 1 menurut muatan 2 itu adalah yang ini, R1,2. Posisi muatan 1 menurut muatan 2 itu dikatakan R1,2. Kalau dari segitiga vektor, kita melihat bahwa R1 tambah R1,2 itu adalah R2. Betul? Ya, oke. iya. Berarti R1,2 itu simply adalah ambil R2 dikurangi dengan R1. Yaitu 4i ditambahkan 3c, betul? Hmm. R12. Atau kalau nggak bingung, kita tulis R saja ya. Karena di sini besarnya cuma R ya. Kita tulis R saja deh. R saja ya. Atau bisa kita tulis delta R sama saja. Tapi delta R nanti dikatakan perpindahan, padahal bukan ya. Ini R saja. Oke? Nah, berarti kalau kita mencari besarnya, itu jadinya 5 cm. Ya, tadi masuk kakak supaya angkanya bulat saja pas di Pitagoras. Ya. Berarti kalau kita mau cari eh, dayanya, tinggal dimasukin saja angkanya, selesai. Berarti F12, ya kita tadi perolehnya vektor posisi, bukan vektor satuan. Jadi boleh nggak Kak kita gunakan rumus ini? Boleh, tapi ini ubah dulu ke vektor satuan. Gimana caranya? Ya bagi aja dengan 5, bagi dengan besarnya sendiri. Ingat vektor satuan itu adalah vektor dibagikan dengan besarnya sendiri. Supaya panjangnya jadi 1. Ya. Kalau nggak mau ribet, pakai yang ini juga boleh, tapi jangan lupa R-nya pangkat 3. Ya, jadi F12 itu adalah seperempat pi epsilon nol dikali Q1 tadi 6 mikrokulom. Oh, seperempat pi epsilon nol itu biasa angka fixnya sudah ada, yaitu 9 kali 10 angkat 9. Kalau misalkan nggak perlu hafal, ya biarin saja seperempat pi epsilon nol, tidak masalah, karena semuanya konstanta. Ya, 4 pi itu konstanta ya. Epsilon nol itu permitivitas listrik di vakum, itu 8, kalau nggak salah 8,85 kali 10 ke minus 12 ya. Satuannya kulom kuadrat per Newton meter kuadrat kalau nggak salah. Nggak usah lah. Kulom kuadrat meter kuadrat per Newton. Nah, benar nggak?
Eh, terusnya ini meter kuadrat, meter per kulon kuadrat. Ya, dari analisis definisi aja ya. Oh, berarti ini ya betul kayak gini ya. Kulon kuadrat per newton meter kuadrat harusnya. Oke. Ini permitivitas listrik. Sebenarnya permitivitas listrik itu ya bisa dikatakan seberapa mampu suatu benda menghantarkan listrik. Daya listriknya ada atau enggak di suatu medium. Kalau di vakum, kemampuannya ya seperti ini, kecil, 8,85. Lebih besar kemampuan suatu benda untuk menghantarkan eh, magnet, kemagnetan gitu daripada listrik. Karena magnet itu kalau nggak salah 10 pangkat minus 7 lebih besar gitu ya. Tapi kita bahas listrik dulu. Ya, ini angka fixnya 8,99, tapi kita bulatkan boleh 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat. Q1, Q2, 6, berarti minus 24 boleh langsung ya. Minus 24 kali 10 pangkat minus 12, mikro itu minus 6 ya. Dibagikan dengan panjangnya 5 cm, jadi 5 kali 10 pangkat minus 2 meter, pangkat 3, kali vektor posisinya, yaitu 4i plus 3j. Nah, selesai. Ya, jadi, eh eh oh ini kalkulatornya ada. Angkanya agak sedikit jelek, tapi nggak apa-apa lah ya. 24 kali 5, 24 bagi 5 ya. Kali 9, kali 10 pangkat minus 4, lalu dikali 10 pangkat 6 ya. 4, 3, oh cantik, 4, 3 bulat. 4, 3, 20 kali 4i plus 3j. Ya kalau mau dikali masuk boleh. Ini udah SI ya, jadi tinggal Newton saja. Jadi F12-nya itu adalah kali 4 dan 7280i tambah, bentar ya angkanya gede. 1290, 60 ya. J gitu. Oh ada minus, sorry mohon maaf. Ini minus, minus, dan minus. Oh, eh kalau keliru berarti kakak keliru di masalah R12 relatifnya ya. Berarti relatifnya itu harusnya kayak gini. Untuk vektor relatifnya berarti posisi muatan satu menurut Q2 itu berarti panahnya ke sini. Kalau gitu sebentar ya koreksi dulu. R2 tambah R, berarti R itu R2 tambah R itu adalah R1, R12, R1 kurang R2 harusnya ya. R1 kurang R2 harusnya. Kita ralat sedikit ya. R1 kurang R2. Berarti simply kita minuskan saja, minus 4i minus 3j besarnya tetap 5 ya. Berarti ini minus 4i minus 4i minus 3j. Berarti nanti jadi positif. Kalau positif maka arahnya ke atas betul ya. Jadi kakak salah di ini ya tadi, vektor relatifnya. Kalau ya ini dihafal-hafal berarti mau nggak mau. Karena kalau kebalik saja tandanya udah jadi salah dan jawaban kita salah. Kalau mau hafal mungkin cara hafalnya ya R12 itu adalah R1 kurang R2. Itu vektor posisi relatif namanya. Ya kalau posisi satu menurut dua berarti panahnya dari dua ke satu ya. Supaya hasilnya konsisten dengan hasil akhir kita. Karena kita tadi sudah tahu bahwa Q1 itu ditarik oleh gaya F kemana? Ke arah kanan atas, di mana vektornya pasti positif I, positif J kan ya. Kanan dan atas itu kan positif-positif. Jadi hasil kita juga sesuai gitu. Saya Nah mau sekarang kalau ya nanya, silakan. kalau yang minus 4 itu dari mananya? Oh, R1 kurang R2. Yang ini ya, betul? Ya, Ya, R1-nya tadi adalah ini,
R2-nya ini. Hmm. Jadi kalau R1 Oh kurang R2 iya. berarti 3I kurang 7I, jadi minus 4I. Oh iya iya. Ya, kebalik, dibalik. Ya. Nah, sama halnya nanti kalau kita mencari gaya yang dirasakan oleh Q2, itu pasti besarnya sama, cuman tandanya ini jadi negatif saja. Gitu. Perlu dihitung? Gampang. Terus. Boleh? Mau? Boleh. Oke, kita hitung ya. Jadi gaya, mungkin angkanya kakak langsung saja ya, soalnya pasti angkanya sama. Gaya yang dirasakan oleh Q2. Jangan terkejut ya, ini masih materi yang eh, awal. Nanti ketika masuk ke medan listrik, pakai integral itu lebih aneh lagi ya. F21 kita akan namakan. Kalau F21 berarti hukum Coulombnya seperempat pi epsilon nol Q1 ya boleh Q2 Q1 boleh dibagi R21 dikali R21 topi atau langsung pakai vektor saja boleh. Ini berarti pangkat 3 ya kalau pakai vektor. Oke, sekarang kita mencari R21. Kalau tadi cara menghafal kita gimana? R21 itu adalah R2 kurang R1. Kalau cara hafalnya ya. Jadi kalau posisi 2 menurut satu berarti satu panahkan kedua. Jadi kalau mau kita gambarin, tadi muatan positif di sini, negatif di sini, ini tadi R1 ya, ini R2, posisi muatan 2 menurut muatan satu berarti tarik dari satu ke 2. Ini R21. Karena nggak konsisten ya. 2,1. 2,1. Ini koma, ini komanya ya. Ini koma. Ya. Ya, berarti tadi R2-nya sudah kita tahu 7I tambah berapa D? 8J ya. 8J CM ya, hati-hati. Dikurangin dengan 3I plus 5J. Berarti jadinya 4I tambah 3J. Dan besarnya 5. Besarnya ya, itu adalah atau R21 saja, itu adalah 5 CM. Ya, berarti F21, ya tinggal kita masukin saja angkanya. F21 itu adalah, ya boleh langsung 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, kali Q1 kali 2 sama ya, angkanya masih sama yang ini, tetap negatif, negatif, karena positif kali negatif ya, kali 10 pangkat minus 12 Coulomb kuadrat, ini Coulomb kuadrat, mohon maaf ya, dibagikan dengan 5 kali 10 pangkat minus 2 meter pangkat 3 kali posisinya 4i plus 3j. Angkanya sama semua kan? Bedanya hanya tanda negatif yang ini saja nggak hilang. Ini, oh sorry, sorry. Ini belum SI nih, karena ini masih CM. Ini masih CM, belum Newton. Berarti supaya CM, ini kan CM ya harusnya ya. Kakak lupa ganti. Harusnya 4,32. Berarti 172,8. Ya, not bad lah, tinggal geser koma ya. Oke, berarti ini CM masih. Jadi angkanya kakak nggak hitungin lagi karena sama ya. Jadi minus karena minus ini nggak hilang. 172,8 I minus 129,6 J Newton. Jadi besarnya sama, hanya tandanya berlawanan. Tadi kita lihat bahwa F12 ditarik ke atas, ya kita tahu vektor satuan kalau arahnya ke atas itu kan berarti X-nya positif, Y-nya positif, sesuai. X positif, Y positif. Nah yang dirasakan oleh Q2 ditarik oleh Q1, arahnya ke sini. Artinya apa? Arah vektornya itu ke bawah berarti X-nya negatif karena ke kiri dan Y-nya negatif karena ke bawah. Sesuai dengan apa yang kita dapat di sini. Negatif, negatif. Besarnya sama. Ini masih vektor. Kalau misalkan ditanya besarnya, gimana mencari besar vektor? Raffian, gimana? Kita punya vektor sekian I, sekian J. Mencari besar vektor, bagaimana? Besar gayanya berapa?
Ya, kita Berapa? punya vektor gaya, katakan di Kartesius, ini X, ini Y. Kita punya vektor seperti ini, 3, 4. Berapa besar vektornya? I- Jumlahin ya, apa gimana? Besar vektor itu adalah panjang vektor. Ingat, besar vektor itu sama dengan panjang vektor. Ingat-ingat tentang vektor ya. Besar dari vektor itu sama dengan panjang dari vektor. Berapa panjang vektor ini? Panjang tanda panahnya berapa? Eh, Ini 3, ini 4. Berarti miringnya berapa? Ya dipitagorasin aja kan, jadi berapa? iya. 5 ya. Oke, itu panjang vektor atau besar dari suatu vektor. Nah, sekarang kita punya vektor gaya seperti ini. Berapa besarnya? Ya berarti Pitagorasin aja kayak biasa kan. Karena ini Iya. komponen sumbu X, jadi ini katakan vektor A. Ya nama vektor A ini adalah kan 3i plus 4j kan ya. 3 di X, 4 di Y kan ya. Mau mencari panjangnya bagaimana? Ya akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat kan gitu. Ya sama kalau kita punya vektor F12 seperti ini, besarnya adalah akar dari 172,8 kuadrat tambah 129,6 kuadrat. Ya, berarti besarnya itu adalah, ya, hitungnya. Dari 72,8 kuadrat tambah 129,6 kuadrat. 216, angkanya cantik, bulat, Newton. Bagaimana dengan F21? Tadi kita sudah mengatakan bahwa harusnya sama, cuma hanya beda arah kan. Kita hitung, berarti F21 akar dari minus 172,8 kuadrat tambah minus 129,6 kuadrat. Sama, 216. 216. Karena ya kalau negatif kuadrat kan jadi positif, angkanya tetap sama kan. Gitu. Ini yang namanya hukum Coulomb, bab satu kita. Ya, kadang ada dosen yang menjelaskan cara seperti ini karena kita harus terbiasa dengan vektor, terutama vektor posisi dan vektor posisi relatif. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Enggak, Kak. Udah. Oke. Eh, jadi sedikit merecap ya dari awal kita mempelajari tentang elektrostatik itu adalah kita mempelajari tentang interaksi antar muatan. Ya, bisa saja ya, muatan yang berbeda jenis atau muatan yang sejenis. Sejauh yang kita pelajari di TPB hanya itu doang. Entah negatif, entah positif, itu doang. Dan interaksinya itu tidak hanya kita bisa hitung gayanya, bisa kita hitung yang lainnya gitu ya. Ada properti lain yang bisa kita hitung. Ada medan, ada potensial, energi potensial, eh, ya mungkin itu doang ya. Nah, untuk menghitung medan nanti ada dua cara. Bisa pakai eh, hukum Coulomb, satu lagi nanti pakai hukum Gauss. Agak sedikit banyak jurnya, jadi lebih advance saja. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, hmm, kalau di ITB ya, biasanya dosen approach-nya kayak gini. Ya, ngajarnya kayak gini biasanya, dengan vektor posisi, vektor satuan biasanya. Ya, eh, oh ya, kadang juga, kadang kala ya, dosen-dosen juga sering menuliskan rumusnya itu kayak gini. Karena di mana tulisnya ya di sini ya. Ada juga dosen tulisnya kayak gini. Jadi F12 itu adalah seperempat pi epsilon nol Q1 Q2 dibagi harusnya kan R12 gitu ya. R12 vektor R12 pangkat 3 ini kan ya. Nah, biasanya dosen-dosen suka menuliskan karena R12 karena R1,2 itu adalah R1 kurang R2,
Maka dosen suka langsung menuliskan gini, R1 dikurangi dengan R2 pangkat 3. Ya boleh-boleh aja sebenarnya. Tinggal di replace langsung gitu. Dan ini jadi vektor R1 dikurang vektor R2. Di ini ya tidak masalah ya. Itu hanya penulisan doang, sama aja maksud maknanya sama. Oke, rasanya sih sudah ya, cuman ya perlu latihan soalnya. Kita mungkin cari dari Holiday dulu ya. Soalnya. Ada pertanyaan dulu? Cukup paham nggak? Cukup Kak. Ya, ini masih dua muatan ya. Kalau tiga muatan dan seterusnya ya lakukan langkah yang sama ya, cuma sedikit menguli saja ya. Tapi untuk soal holiday biasanya approach-nya berbeda ya. Jadi nggak pakai vektor biasanya, langsung besarnya. Karena kebanyakan masih pakai metode SMA yang memproyeksikan gaya. Kita lihat soalnya. Oh, ini menarik. Mana nih? Nomor 7 dulu kali ya. Nomor 5 gampang ya. Nomor 5 kayak soal SMA ya. Jadi ada partikel muatan positif 3 mikro berada 12 cm dari muatan kedua, muatannya negatif 1,5 mikro coulomb. Hitung besar dari gaya elektrostatik antar kedua partikel. Iya gampang, nggak usah pakai vektor-vektoran karena hanya ditanya besarnya saja. Jadi ya langsung aja seperempat pi epsilon 0 Q1 Q2 per 12 cm kuadrat. Selesai. Karena nggak ditanya vektor gayanya, hanya besar gayanya saja. Mungkin nomor 7 ya. Karena ini satu dimensi, lebih gampang lagi, nggak usah pakai vektor. Gitu. Kan sama-sama I ya. Jadi kalau arahnya berlawanan ya cukup eh, tanda negatif saja. Ya, oke. Eh, pada gambar di samping 2123 ada tiga muatan, tiga partikel bermuatan terletak pada sumbu X. Partikel satu dan partikel 2 eh, posisinya fix, artinya tidak diganti-ganti ya, fix di situ tetap. Partikel 3 itu bebas bergerak, tetapi gaya elektrostatik akibat muatan satu dan muatan 2 itu nol. Jika L23 dan L12 itu sama, sama panjang, eh, berapa rasio perbandingan antara muatan Q1 dan muatan Q2? Oke, eh, kalau dari gambar rasanya L23 lebih panjang ya. Tapi ya sudah lah, kita ikut soalnya katanya L23 dan L12 sama panjang. Dan muatan partikel ketiga merasakan total gaya elektrostatik. Net itu eh, resultan ya, resultan gaya elektrostatik. Resultan gayanya itu nol. Artinya apa? Ya, resultan itu berarti penjumlahan vektor gaya kan ya. Penjumlahan vektor gaya akibat muatan satu dan akibat muatan dua itu nol. Berapa Q1 perbandingan Q1 dan Q2. Oke, kita cek dulu apakah apa jenis muatannya atau apa interaksinya, entah tarik menarik atau tolak menolak. Eh
kita juga nggak tahu masing-masingnya bagaimana ya. Kalau kita sedikit bernalar dulu deh. Kalau 3 dengan satu, oh misalkan ini jaraknya X, X saja ya. Kalau 3 dengan satu jaraknya itu 2X. Kalau 3 dengan 2 jaraknya adalah X. Kita fokus pada muatan 3 ya, karena muatan 3 yang merasakan total gaya nol, bukan muatan yang lain ya. Hanya muatan 3 yang merasakan total gayanya nol. Kalau 3 dengan satu itu kan jaraknya jauh ya. Kalau jaraknya jauh, berarti gayanya besar atau kecil, Rafsya? Lebih kecil, betul. Besar. Kalau Oke. lebih kecil harusnya. Kalau kita lihat rumusnya, F Oh, F12 itu adalah seperempat pi epsilon nol Q1 Q2 dibagi R12 eh, pangkat 3 R1 kurangin dengan R2 itu ya. Nah, kalau besarnya saja F saja lah ya. Seperempat pi epsilon nol Q1 Q2 per R kuadrat gitu ya. Kalau kita lihat F dengan R ini berbanding terbalik. Kalau bahasa keren dalam fisikanya adalah inverse square law. Artinya hukum inverse square law. Bahasa Indonesia apa? Itu intinya ya. Inverse square law. Jadi kuadratnya di bawah atau berbanding terbalik dengan gayanya. Jadi bisa dikatakan F itu setara dengan 1 R kuadrat. Artinya apa? Artinya kalau semakin jauh atau R-nya itu semakin besar, berarti F-nya semakin kecil. Karena berbanding terbalik. Tapi berbanding terbalik faktornya ada square-nya, kuadratnya. Ya, jadi kalau antara 3 dengan satu gayanya itu kecil. Gaya antara 3 dengan satu lebih kecil daripada gaya antara 3 dengan dua. Gitu ya. Nah, kalau supaya, kira-kira, supaya muatan ketiga ini bisa diem, eh harusnya bagaimana? 3 dengan satu tolak menolak atau tarik menarik dengan F32. Kalau hmm. tapi tergantung besar muatannya ya. Ada dua kondisi ya, bisa bermacam-macam kondisi. Kondisi pertama bisa saja kalau ini positif, muatan kedua negatif, muatan ketiga positif, berarti antara muatan satu dan tiga itu saling tolak menolak ya. Berarti muatan ketiga tertolak ke situ akibat oleh muatan satu karena positif. Kita tulis F3 akibat satu, lalu akibat muatan dua dia ditarik. Seperti ini mungkin nggak dia diam? Mungkin aja. Mungkin saja, karena satu kanan satu kiri kan, ibaratnya resultannya pasti mungkin nol. Ini konfigurasi yang mungkin saja membuat muatan ketiga ini nol, total gayanya, resultan gayanya nol. Atau bisa saja semua tandanya dibalik semua, sama aja. Kenapa? Coba kita lihat. Ini negatif, ini positif, ini negatif. Ya sama kan, sejenis tolak menolak, yang berlawanan jadi saling menarik kan. Jadi muatan ketiga, akibat muatan pertama menolak, tertolak dia ke kanan. Akibat muatan kedua tertarik ke kiri. Sama gitu. Jadi ibaratnya ya, mau konfigurasi yang manapun, mau yang konfigurasi satu atau konfigurasi dua, sama-sama menyebabkan muatan ketiga ini punya resultannya nol. Karena satu kanan satu kiri. Kecuali misalkan ini positif, ini negatif. Coba kita lihat. Akibat muatan pertama, dia ditarik. Ini satu, dua, tiga ya. Akibat muatan pertama, dia ditarik ke sana. F3 satu. Tapi akibat muatan kedua ditarik juga ke sini. Mungkin nggak nol? Nggak mungkin ya. Tidak ada gaya yang menyeimbangkannya ke kanan gitu. Jadi konfigurasi ini nggak mungkin. Jadi yang mungkin itu ya antara satu atau dua gitu ya. Nah sekarang kita hitung. Kalau misal ditanya perbandingan antara Q1 dengan Q2, pasti perbandingannya selalu negatif. Kenapa? Mau konfigurasi yang ini, mau yang ini, Q1 Q2 tandanya tetap berlawanan kan. Jadi perbandingan Q1 dan Q2 selalu negatif. Gitu ya. Nah, sekarang kita hitung. Eh
Agar resultan gaya partikel 3 atau muatan 3 atau partikel bermuatan yang ketiga itu nol, sama dengan nol, berarti secara matematis bahasanya sigma F3 itu nol. Ya, sekarang kita hanya melihat apa gaya yang dirasakan oleh muatan ketiga. Cuman dua, F31 dan F32 doang. Berarti F31 itu ke kanan, kita anggap positif. Kenapa kita nggak tulis vektor? Karena dia satu sumbu, sama-sama I kan, nggak usah ditulis. Jadi F31 kita anggap ke kanan positif, dan yang ke kiri itu negatif. F32-nya sama dengan nol. Berarti kita bisa tulis F31 sama dengan F32. Tinggal kita hitung besar vektornya, nggak usah ditulis lagi karena sama-sama I. Nah, tinggal kita eh, hitung besarnya saja. Kalau gini gampang, nggak usah pakai vektor kan, karena besarnya pasti seperempat pi epsilon nol I3 I1 dibagi R3,1 kuadrat, selesai. Nggak usah pakai vektor-vektorannya. Sama dengan seperempat pi epsilon nol Q3 Q2 dibagi R3,2 kuadrat. Ya, perhatikan yang bisa kita hilangkan itu adalah ini, Q3-nya kita bisa hilangkan. Ya, hati-hati di sini ada kuadrat ya. Kita tulis dulu, bisa kita tulis kayak gini, R32 dibagi R31 kuadrat sama dengan Q2 dibagi Q1. Perhatikan ini kan bentuk persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat ini bentuknya gimana bilangnya ya? Hasilnya bisa positif bisa negatif. Jadi jangan serta-merta kita langsung ambil yang positif saja, Kak. Tidak, karena tadi kita tahu bahwa perbandingan Q2 dan Q1 harus negatif kan ya. Dari dua hal ini kita tahu bahwa Q1 dan Q2 itu punya tanda yang negatif, kurang dari nol. Berarti kita ambil negatif, jangan ambil yang positif. Ini kalau ya kalau mau secara rigidnya matematika kayak gini tulis ya, R3,2 pada 3,1 kuadrat dikurang eh, ya boleh akar Q2 per Q1 kuadrat. Boleh ya. Ini kan bentuk A kuadrat min B kuadrat, ya nanti kalau difaktorin jadi R3,2 per R3,1. Sorry. Ditambah akar Q2 per Q1, terus kita kalikan R3,2 per R3,1 kurang akar Q2 per Q1. Ini rigidnya matematika doang ya. Nah, jadi R3,2 per R3,1 bisa plus minus. Bisa bisa plus Q2 per Q1 atau negatif. Kita ambilnya negatif karena kita tadi sudah tahu eh oh sebentar, tapi nggak mungkin, sebentar ya. Mungkin lebih ke besar ya, bukan tandanya. Tapi kalau misalkan besar pun harusnya tulisnya kayak gini sih ya. Berarti ini memang harus ada tandanya. Cuman kalau kita lihat nalarin ya, apakah sesuatu ini kuadratan bisa negatif? Kan nggak mungkin ya. Ini nilainya selalu positif ya. Jadi ya sudahlah, kita ambil besarnya saja dulu ya. Eh, Sebentar. Kita ambil besarnya saja. Berarti R3,2 per R3,1 itu adalah, atau gini, R3,2 itu tadi X, R31-nya 2X ya. Jadi X dibagi 2X kuadrat sama dengan Q2 per Q1, maka Q2 per Q1 itu adalah seperempat. Atau Q1 per Q2-nya adalah 4 ya. Perbandingan harusnya ini minus ya. Tapi kalau perbandingan besarnya ya, itu baru positif harusnya. Cuman secara matematik kita nggak bisa dapat ya. Karena secara fisis itu harusnya negatif perbandingannya. Mungkin secara matematika nggak dapat, tapi secara fisika harus dijelaskan bahwa Q1 dan Q2 itu berbeda tanda. Jadi yang dikatakan
positif itu hanya besarnya. Ini besar sih harusnya. Ya, dapat jawabannya ya. Harusnya Q1 banding Q2 itu adalah -4. Kalau besarnya ya 4 positif. Cukup paham nomor 7? Cukup, Kak. Ya. Lagian kita juga nggak tahu mana yang positif, mana yang negatif ya. Bisa Q1 atau bisa Q2 yang negatif. Jadi mungkin ditanyain tuh mutlaknya, besarnya ya. Sama seperti elektron dan proton ya. Tadi elektron tuh muatannya negatif. Jadi besar muatannya, ya kita bisa tulis QE itu -1,6 kali sebagai -19, tapi besarnya itu 1,6 doang, positif ya. Sama seperti besar muatan proton ya. Jadi negatif itu hanya menandakan kalau dia muatan negatif, bukan benar-benar muatannya memang negatif by value. Enggak ya gitu. Eh, kita coba lihat soal lagi. Hmm, kayaknya nomor 15 ya. Kita pakai vektor. Kita mulai cari soal ada vektornya. Sebenarnya soal semacam nomor 15 ini itu bisa kita selesaikan dengan cara SMA sih, dengan trigonometri dan kawan-kawannya ya. Cuma kakak pakai pendekatan vektor saja ya, supaya mahir juga vektornya. Udah 1 jam nih, udah jenuh belum? Belum Belum ya? terlalu. Nah, 30 menit lagi ya. Oke, ini kita gambar, terus digambar sendiri. Muatan-muatan dan koordinatnya dari dua partikel bermuatan diletakkan fix, ditetapkan gitu ya, dalam bidang XY, Q1 sekian, X1 Y1 koordinatnya, dan Q2 dan anak-anak. Find the magnitude and direction of electrostatic force on particle 2. Oh, oke. Okay. F21 berarti ya. F yang dirasakan 2 akibat partikel pertama. Lalu yang C dan D ditanyain, at pada koordinat X dan Y yang mana harus diletakkan muatan ketiga yang besarnya positif 4 mikro supaya resultan gaya the net electrostatic force on partikel 2 ini ya. Jadi yang dirasakan partikel 2 resultannya nol. Nah, hati-hati, bukan F3-nya yang nol tapi F2-nya yang nol. Gitu ya, hati-hati soalnya. Oke, kita satu-satu dulu. Kita bahas yang A dulu. Ini pakai vektor sangat menguntungkan ya. Hmm. Jadi kita nggak perlu pusing lagi proyeksi ke sumbu X, proyeksi ke sumbu Y, sin, cos, dan semacamnya. Nggak usah. Gitu. Kita pakai vektor. Karena pakai pendekatan itu saja. Kita gambarin dulu. Jadi dengan adanya kita gunakan vektor, misalkan ada muatan ketiga supaya resultan gaya partikel duanya nol, kita nggak perlu apa ya ibaratnya, kita tidak perlu menerka-nerka lagi kira-kira di mana muatan ketiganya. Kita nggak perlu tahu karena kalau pakai vektor tinggal hitung saja. Coba kita lihat. Eh, Bidang X ya, seperti 2 dimensi. Muatan satu itu di 3,5 dan 0,5. Oh, ada negatifnya ya. Eh, ini berarti. Muatan satu X1 3,5, Y1-nya 0,5. Kira-kira di sini X1, Y1. Kakak tulis X1, Y1 dulu ya. Nanti di akhir baru kita masukin angkanya. Kita kasih nama positif Q1. Q2 itu di -4, lebih jauh, X2.
Sorry, minus 2 ya, minus 2. Di sinilah kira-kira ya. Y2-nya 1,5. 3 kali lipat dari ini, Y2. Di sini. Ini negatif Q2. Nah, berarti vektor posisi dari muatan pertama itu adalah ditarik dari origin. Ini R1, lalu vektor posisi R2 adalah yang ini. Nah, kalau ditanya electrostatic force on particle 2 due to particle 1, berarti gaya yang dirasakan oleh partikel 2 akibat partikel 1, berarti F21. Akibat partikel 2 ditarik. Kemana ditariknya? Ke sini, gitu, ke arah dia. Dan nanti vektornya adalah X positif, Y negatif, karena Y-nya ke bawah ya. Turun ke kanan, kanan kan positif, turun kan negatif ya. Jadi nanti vektornya adalah positif sekian I, negatif sekian J. Nah, yang A berarti F21 itu adalah seperempat pi epsilon 0. Q2 kali Q1 dibagi R21 besar R dari 2 R21 pangkat 3 vektor posisi R21. Sekarang kita mencari vektor posisi R21. Kalau masih ingat vektor posisi R21 simple kalau mau hafal nih R2 kurang R1. R21 itu adalah eh, R2 dikurangi dengan R1. Ya, kalau digambar yang mana? Kalau digambar itu berarti yang ini ya. R2 menurut R1. Menurut R1, R2 di mana harusnya yang kayak gini? Betul? Coba ya. R21. Oh, betul, betul. Betul. Ya, itu ya. Ini vektor R21. Ya, nanti dari segi dia vektor dapat R21 adalah R2 kurangi dengan R1. Nah, sekarang R1-nya berapa, R2-nya berapa? Nah, tadi R1 kita sudah tahu posisinya ya. R1 itu di 3,5 I. Ingat itu CM ya. 3,5 I tambah ya udah langsung masukin angka nggak masalah ya. Tadi juga kalian masukin angka kan ya. 0,5 J CM. Kalau R2 itu berarti minus 2 I tambah 1,5 J CM. Nah, sekarang R21 bagaimana? R21 vektornya itu berarti vektor R2 kurangin vektor R1. Nggak jadi di sini berarti. Berarti R2 kurang R1 berarti minus 5,5 I ditambah J CM. Ini R21. Ya, tinggal masukin angka saja. Terus, oh, besarnya satu lagi ya. Besarnya itu adalah kalkulator ya. 5,5 kuadrat tambah satu. Jadi 5 per 2 kali 5, tapi pakai desimal aja ya. 5,59, 5,6 ya. Nah, kalau kita masukin angkanya, seperempat pi epsilon 0 bulatin saja. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat dikali Q2 kali Q1. Q2, Q1 minus, boleh langsung nggak? Minus 12 kali 10 pangkat minus 6, 12 kulom kuadrat, paham ya? Q1-nya tadi ini, Q2-nya ini. Ya, kalau dikalikan menjadi minus 12 kali 10 pangkat minus dibagi 5,6 cm kali minus 2 meter pangkat 3 dikalikan dengan R21 berat vektornya tadi ini ya minus 5,5 I tambah J CM. Dah selesai tinggal dihitung. Jadi F21 sebenarnya kalau sudah terbiasa
Metode ini lebih gampang daripada metode yang memproyeksikan gaya itu yang cos cos sin cos itu sumbu x sumbu y-nya itu lebih gampang sebenarnya ini. Cuma notasinya yang mungkin belum terbiasa ya. Eh 9 ya kali 12 bagi 5,6 pangkat 3 itu 0, ada minus ya. Minus 0,614 kali 10 pangkat berapa nih? Minus 3 3 ya. Oh, langsung aja 6, minus 614 ya, dikali minus 5,5 I tambah J, ini masih CM ya. Berarti F2,1 supaya 1 Newton kita ubah ke meter, berarti ini 6,14 ya, ini sudah Newton. eh ini kali ini 6,14, angka di hal ini lebih jelek ya, 33,77 I dikurang 6,14 Newton. Nah inilah vektor gaya yang dirasakan oleh muatan dua akibat muatan pertama. Kita lihat, tadi kita sedikit menerka kemana arah gaya Q2. Tadi kan Q2 ditarik oleh Q1, Ya. arah tarikannya kemana? Arah tarikannya ke sini ya. Kalau vektor turun seperti ini berarti X-nya positif karena ke kanan, Y-nya negatif. Benar ya? Benar nggak? Dan sesuai dengan apa yang kita peroleh, X-nya positif, Y-nya negatif. Gitu. Besarnya tinggal di Pitagorasin aja. Ini vektor F21 ya, yang positif. Jadi X itu 33,77, Y-nya adalah minus 6,14. Berarti besarnya, pakai Pitagoras, langsung ya, 33,77 kuadrat tambah 6,14 kuadrat diakarin. Jadi 34,32 Newton. Ini besarnya. Kalau ditanya arahnya bagaimana? Yang B ya kalau nggak salah. Nah, besarnya oke, ini yang A. Ini besarnya, ini magnitude-nya sudah kita ketemu. Magnitude itu besarnya atau panjang vektornya. Lalu yang B, berapa arahnya? Arahnya. Kita sudah punya vektor, kita punya tadi vektor F2,1 itu adalah 33,77 I kurang 6,14 J. Ini vektor gayanya. Kalau kita punya vektor seperti ini, kita ingin mencari arah dari vektor itu bagaimana, Rafsia? Hmm, Lupa lagi. Kalau besar vektor pakai Pitagoras, ya besar atau panjang vektor kita pakai Pitagoras. Kalau arah dari vektornya, kalau ke sini tuh arahnya bagaimana? Kalau ini arahnya kemana? Ini arahnya kemana? Mencari arah itu bagaimana? Pakai tangan ya. Kalau lupa kayak gini, pakai ingetin. Misalkan ini X ini Y, kita punya vektor, katakan vektor A yang kayak tadi lah gitu ya. Ini katakan 3, ini katakan 4, ini vektor A yang 3I plus 4J yang tadi. Arah dari vektor ini ditentukan oleh sudutnya terhadap sumbu X. Katakan nih alfa. Untuk mencari alfa kita hanya perlu pakai tangan saja. Kenapa? Karena kita tahu depannya 4, sampingnya 3. Pakai tangan saja. Jadi tangan alfa itu adalah 4/3. Jadi dengan kata lain, tangan alfa itu hanya perbandingan antara besar komponen J dibagi besar komponen X. Jadi kalau arah dari vektor ini, tangan alfa itu adalah minus 6,14 dibagi 33,77. Ingat ya, sudut ini terhadap sumbu X selalu. Kalau kita hitung tangan inverse ya, minus 6,14 dibagi 33,77. Minus 10. Minus 10,30. Emang ada sudut yang minus Kak? Ya ada. Itu hanya masalah rotasi doang kan. Jadi kalau ini sudut positif, maka yang ke bawah itu sudut negatif. Kalau masih ingat. Ya, jadi negatif 10,30 itu kemana sih? Ya berarti putarannya tuh ke sini. Minus 10,30. Jadi dia mulai putarnya dari sini.
Itulah sudut 10,30 minus. Kalau positif, jadi ini yang positif. Yang negatif, yang ke bawah. Gitu. Ya, dan sesuai dengan apa yang kita expect tadi. Kan arahnya kan serong ke kanan bawah kan? Dan kita lihat sudutnya juga, oh pas minus 10,30. Ya, berarti sesuai jawaban kita. Tidak ada yang kontradiktif. Ini F2. Cukup paham, Nafsya? Kamu mau nanya, yang Ya, vektor silakan. R2,1 sama dengan 5,6 cm tuh, itu dari mana itu? Yang ini ya. Iya. Oh, besar vektor itu gimana tadi ngitungnya? Pakai Pitagoras kan? Oh, iya. Ya, akar Berarti dari minus 5,5 kuadrat 5,5 tambah, sama. ya Iya. kira-kira ya, tadi kakak hitung kalau nggak salah 5,59, jadi kakak bulatin aja jadi 5,6 gitu. Hmm, Ya, CM. Ini vektornya, ini vektor posisinya, ini besarnya atau panjangnya. Sama kayak yang ini adalah vektornya, ini besar atau magnitude-nya. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? cukup. Ya, sekarang yang C. Ini AB-nya belum cukup, ada C lagi. Ini titik dua loh, ada yang titik tiga lagi nanti. Eh, pada koordinat X dan Y di mana partikel 3 harus diletakkan supaya resultan gaya partikel 2 itu nol. Jadi eh, di soal ini, di konfigurasi kayak gini, yang ini, kita akan meletakkan muatan ketiga, entah dimanapun itu. Syaratnya Q2 ini merasakan total gayanya nol. Jadi Q2 dengan Q3 gayanya sekian, Q2 dengan Q1 gayanya sekian, dijumlahkan atau diresultankan nol. Di mana muatan ketiga itu harus diletakkan? Kalau kita pakai cara SMA kita, itu kita pasti menerka-nerka, kira-kira di mana ya? Entah di sini, entah di sini, entah di sini, dimanapun itu kan bisa bermacam-macam ya. Nah, kalau kita pakai metode vektor kayak gini, itu lebih gampang. Nggak peduli dia di mana, ya misalkan aja posisinya di X dan Y. Kita tinggal mencari X dan Y saja. Ya, eh di bawah berarti ya dengan cukup. Yang C dan D berarti ya. C dan D. Karena sepaket itu kan, cari X dan Y. X3 dan Y3 berarti ya. Jadi, tulis saja posisinya adalah X3 dan Y3 ya. Misalkan posisi partikel 3 itu adalah X3, Y3. Nah, ini agak sedikit mungkin muter-muter ya, karena X3Y3 yang kita cari dan dikuadratkan. Jadi mungkin agak sedikit ribet. Hmm, dan resultan gaya partikel 2 nol. Resultan gaya partikel 2 adalah nol. Artinya sigma F2 nol, sigma F2 itu bisa akibat 2 dengan 3 dan 2 dengan satu. Nah, F eh, berarti F3,2 sorry 2,3 ditambah F2,1 itu harus nol. Oke, F21 kita hitung tadi. F21 ini copy aja. Nah, F21 tuh itu. Berarti F32 F2,3 itu sama dengan minus F21 ya. Berarti F23 itu adalah minus dari tetap ya, minus dari ini semua. Ya, gini lah. Ya, berarti F23 itu adalah eh, minus 33,77 I tambah 6,14 J. Ini toh, sudah selesai. Tapi kita mencari koordinatnya ya. Oh iya betul, kita cari koordinatnya. Bagaimana? Berarti F23 itu berarti apa? 1/4 pi epsilon 0 dikali Q2 kali Q3. Q2, Q3 diketahui tadi ya.
dibagi dengan, nah, eh R23 pangkat 3 dikali R2, vektor R2,3. Nah, sama dengan bla bla bla. Ya, tulislah 33,77 I tambah 6,14 J. Nah, masalahnya adalah, ya di sini masalahnya ya. Jadi, seperti biasa ya, R23 itu berarti R2 dikurangi dengan R3 ya. R2-nya tadi minus 2I tambah 1,5J. Minus 2I tambah 1,5J dikurangin dengan X3I tambah Y3J. Karena kita nggak tahu tuh di mana kan. Ya kita tadi misalkan X3 dan Y3. Berarti ini jadi minus 2 minus X3. Ini kayaknya nggak bisa dicari sih. Ditambah 1,5 dikurangi Y3. Ya ini vektornya. Kalau besarnya, parah. Besarnya berarti gimana? Minus 2 min X3 kuadrat ya. Tambah 1,5 dikurangi Y3 kuadrat. Waduh, ya udah biarin dulu ya. Atau ada cara lain lebih gampang kayaknya. Kalau gini kayaknya jawabannya bisa bervariasi ya. Karena dia cuma satu persamaan doang. Setelah mikir dulu. Berapa X3 dan Y3 kan? Di mana koordinatnya muatan Q3-nya positif 4 mikro. Hmm, karena kalau nanti kita masukin R23-nya ini, lalu besarnya ini dipangkatin 3, kan ada dua variabel yang kita nggak tahu. Ya kan ya, ada dua variabel nggak tahu, tapi kita cuma punya satu persamaan ini doang. Kayaknya nggak bisa dihitung ini. Dia ujung-ujungnya S3 dan Y3 ini ditebak-tebak. Ya. Ini soal rusak atau kakak yang keliru? Sebentar ya. Seharus ada butuh satu persamaan lagi setidaknya. Ya biar bisa disubstitusi antara X3 dan Y3. Kalau nggak bisa dikerjain soal. Valide ya. Bab berapa tadi? Bab 21 ya. Nomor 15. Bentar ya. Chapter 21. Hmm, kakak tahu.
Oke, eh jaraknya berapa? 5,6 ya. Ya, gini. Idenya adalah kita harus ngeh bahwa supaya mereka setimbang dalam layar setimbang, mereka harus berada pada satu posisi yang sama. Jadi eh sama kayak soal yang tadi kita bahas nomor 7 kalau nggak salah, supaya setimbang itu satu-satunya posisi adalah mereka harus berada dalam satu garis lurus. Supaya resultan gaya nol dikatakan dua, ini satu, ini tiga. Supaya dua ini merasakan resultan gaya nol, setidaknya ya, yang paling minimal, banter-banter mereka harus satu garis lurus. Jadi misalkan dua negatif deh, ini positif-positif ya. Ini ketarik ke situ, ini ketarik ke situ dengan gaya yang sama besar. Harus, karena setimbang kan ya. Kiri kanan Ya, harus ditarik sama besar. Bayangin kalau misalkan tiganya agak mencong ke atas sedikit. Jadi ini positif. Ditariknya ke situ. Apakah diam? Nggak lagi. ya, ya. Karena ada tarikan ke atas gitu. Jadi dia nggak diam lagi. Ya, jadi supaya equilibrium selalu ya, ini untuk semua case, semua kasus, ketika kondisi setimbang dikatakan, maka mereka ketiga muatan atau empat dan semacamnya harus, oh kalau empat mungkin bisa aja yang macam-macam. Kalau tiga ya, mereka harus satu garis lurus. Berarti kalau di kondisi yang kita tadi ini, kira-kira muatan ketiga antara di ujung ini, yang satu garis ini, di ujung ini ketiganya, atau di ujung dekat kedua. Antara itu dua saja. Asalkan mereka tetap berada di satu garis lurus ya. Harus gitu. Kalau tidak, maka mereka tidak bakal setimbang gitu. Ya, dalam artian arah vektornya harus sama. Ya, kalau gitu berarti kita nggak peduli arahnya, kita peduli besarnya saja, karena arahnya sudah sama ya. Jadi kita nggak pakai metode vektor lagi ya. Karena kita tahu tadi bahwa karena harus berada dalam satu garis yang sejajar, bisa dibilang, agar nol berarti ketiga muatan harus berada dalam satu garis lurus. Artinya apa? Arahnya, vektor arah semuanya sama. Artinya kita hanya fokus pada besarnya saja. Karena mereka sudah pada arah yang sama, kita hanya fokus pada besarnya saja. Besarnya harus sama. Dari sini kita bisa dapat jaraknya. Berarti eh, seperempat pi epsilon nol dikali Q2 dikali Q3 dibagi R2,3 pangkat 3, nggak usah, kan besarnya doang ya, kuadrat, sama dengan seperempat pi epsilon nol Q2 dikali Q1 dibagi R2,1 kuadrat. Ya, kita bisa lihat yang habis adalah yang ini dan Q2 ya. Nah, kita cari R23 berarti. R21 kan tadi sudah kita dapat 5,6 ya. 5,6. Berarti R23 kuadrat itu adalah gimana nih? R21 kuadrat dikali Q3 per Q1. Atau besar dari R23 atau panjangnya itu adalah R21 diakarin ya maksudnya ya, akar Q3 per Q1. Nah, tinggal dimasukin angkanya. Berarti ini tadi 5,6 ya udah 5,6. dihitung. Ya, Dikali akar Q3 tadi berapa lupa? Positif 4 bagi Q2 4. Jadi satu ya. ya, 4 mikro dibagi 4 mikro jadi satu. Jadi R23-nya, Q1 ya, bukan Q2, salah baca. Q1 3, mohon maaf, 3. Jadi R23 panjangnya adalah, sebentar. Akar 4 per 3 dikali 5,6.
6,46, 6,5 lah ya. Jadi jarak antara muatan ketiga dengan muatan kedua jaraknya 6,5 cm. Di mana dia kira-kira? Apakah di sini? Ingat ya, muatan ketiga tadi positif. Positif 4 mikrokulom. Kira-kira di sini kah muatan ketiga yang positif di sini atau di sini lebih jauh lagi? Karena jaraknya itu tadi 6,5 cm dari Q2. Ini kan 6,5 ya, karena kan Q2 Hmm. Q1 kan 5,6. Jadi 6,5-nya kira-kira di sini atau di sini. Yang mana? Yang kiri atau di kanan? Di kanan. Kenapa? Karena Atau bisa dua-duanya? Ayo. hmm, Kalau kita misalkan dianggap kita di kanan dulu Q3-nya. ya. Q2 tuh negatif ya. Negatif antara 2 dengan 3 saling tarik-menarik. Berarti Q2 ditarik ke sini. Kalau antara Q2 dengan Q1 ditarik juga kan ke situ. Apakah mungkin Hmm, dia? enggak. Nggak mungkin. Berarti Q3 nggak mungkin di kanan. Kalau di kiri mungkin Hmm, nggak? Ya pasti mungkin. ya. Kalau nggak mungkin diem kan? Ya kalau kita mikir, kalau misalkan di sebelah kiri, Q2 dengan Q3, Q2 ditarik ke situ. Q2 dengan Q1 ditarik ke sini kan? Mungkin Hmm, diem nggak itu? Ya mungkin, di hmm, situ baru mungkin. Karena satu ke kiri, satu ke kanan. hmm, Nah, itu posisi yang mungkin. Jadi ini tidak mungkin di sini. Ini yang mungkin. hmm, Di mana itu koordinatnya? Itu ditanyain. Kita ditanya koordinatnya, bukan jarak dari keduanya. Koordinatnya, ya sudah, itu pakai geometri sederhana. Berarti dia di sini dan di sini kan. Jarak dengan dari Q2 itu adalah 6,5. Kita tahu sudutnya tadi adalah 10,30 dari sumbu X. 10,30 derajat dari sumbu X. Berarti kalau kita ingin mencari, oh sebentar, jarak dari, ya gimana? Karena mikir dulu ya. Karena simpel nih, langkah terakhirnya ini berapa dan ini berapa, itu doang panjangnya. Sudut, oh bukan. Oh iya betul. Sudutnya, karena kan mereka satu garis tadi ya, berarti sudutnya harus sama dong semuanya kan? Kan satu garis semuanya. Sudutnya dengan sumbu X selalu 10,30. Oh kakak tahu, gini aja. Kita tahu kan tadi X2-nya segini, itu segini warna-warna yang lain ya. Yang ini, itu tadi -2, yang ini itu adalah 1,5. Ya, berarti kita bisa ngitung ini dong. Itu berarti simply 6,5 dikali cos 10,30 kan? Ya, ini kan 6,5-nya. Yang ininya, nah yang ininya itu adalah 6,5 cos 10,30. Dapat. Ya, berarti kok ini minus, sorry. Karena kan di kiri. Berarti X3 ini adalah, jumlahin aja ya. Kali cos 10,30 tambahin 2. 8,36 cm berarti. Ya, ini X3. Kalau Y3-nya berarti tambahin 1,5 ya. Ini berarti 6,5 sin 10,30. Ya, berarti ini semua Y3-nya itu adalah sin 10,30. Ditambahin 1,5. Jadi 2,66. Nah, inilah koordinat dari eh, muatan ketiga. Berarti X3, Y3 itu adalah 8,36, 2,66 cm. Agak sedikit ribet ini soalnya.
Tapi ya idenya hampir sama ya kayak nomor 7 ya. Ya, Dan soal-soal UTS yang untuk gaya Coulomb biasanya kayak gini-gini. Di mana diletakkan muatan ketiga supaya si ini nol, si anu nol, resultan gayanya, dan semacamnya. Sering muncul soal kayak gitu. nah, kenapa kalau fisika pas UTS UAS itu nggak boleh bawa kalkulator? Zaman kakak sih boleh sih, tapi nggak tahu ya tiap 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 tahun kayaknya beda-beda sih aturannya. Kakak dulu boleh dan karena angkanya jelek juga sih, sejelek ini emang ke dulu ya zaman kakak. Tapi kalau kakak lihat soal-soal eh, tahun 2022, kayaknya angkanya nggak terlalu jelek sih, bulat-bulat kayaknya. Jadi mungkin nggak dibolehin. Nggak tahu sih kakak ya. Itu emang tiap tahun beda aturan sih. Soalnya kalian juga udah nggak ada sesi tutorialnya kan ya di fisika. Iya, nggak ada. Nah, dulu Cuman kakak masih ada tutorial tuh. Modul tutorial masih dibagi-bagi gitu. Tapi emang hmm, soal tutorial juga dari holiday sih sebenarnya. iya. Itu nggak tahu lah. Tahun depan nggak tahu gimana lagi sih. Beda-beda pasti ya tiap tahun. Ya adaptasi aja sih. Ya mungkin supaya kalian juga nggak terlalu terpaku sama soal tahun lalu atau sistem tahun lalu kali ya. Kan nggak tahu juga sih gitu. Karena sampai di sampai di jurusan pun kadang sistem dan tipe soal tiap dosen itu sama. Jadi kayak apa ya? Ya udah template. Kayak kalau kalau mau lulus sama dosen ini harus kayak gini gini materinya dari sini sini. Jadi ya kayak nggak kuliah dirinya kayak cuman ngekopas tahun lalu. Ya mungkin itu tujuan TPB tapi kan nggak tahu. Kalau ini kan buat dosen semester 2 tuh bakal sama nggak? Semester satu. Kakak sih dulu beda ya. Kakak dulu Hmm, beda. Kakak semester satunya sama Pak Ferry Iskandar. Semester duanya sama Pak Pepen. Tasya dulu semester satu sama siapa? sama Pak Enjang. Gimana ngajarnya? Kayaknya terkenal juga sih di jurusan agak sedikit melenceng gitu ya, Hmm, agak ya tapi aman sih nilainya. Aman kan nilainya? ya, Aman iya, emang Pak Enjang, siapa lagi Pak Wahyu Sri Gutomo, Pak Jusak itu dosen-dosen yang agak sedikit ya ya tapi nilainya aman. Biasanya dosen-dosen kalau ambis itu yang susah dapat nilainya biasanya. Ya harus ini ya harus kalau TPP kan nggak bisa milih dosen tuh. Ini ya. kalau di jurusan kan udah bisa milih dosen ya. Nah kalau bisa ya coba nanya-nanya review dari kakak tingkat gitu. Dosen ini gimana, dosen ini gimana. Supaya yang pertama kalau matkulnya susah itu kita bisa survive gitu. Jadi kalau kakak pernah ketemu matkulnya susah, dosennya juga ambis, nah itu susah. Tapi orang-orang lebih menghargai itu sih, dan kakak juga lebih menghargai itu gitu. Kayak misalkan Pak Alex tuh dosen ambis kan, matkulnya medan M susah nih. Materi kelistrikan ini sampai gelombang elektromagnetik. Kakak dapat BC, rendah. Tapi bagi orang yang lain, BC itu setara dengan A-nya di kelas Pak Enjang. Pak Enjang juga ngajar gelombang medan EM. Itu materi yang susah. Tapi dosennya santuy, ya nilainya juga aman. Gitu. Value-nya beda lah kalau sama dosen ambis. Dan ilmu yang didapat juga beda pasti. Itu preferensi orang sih. Ada ya ada orang yang cuman masuk ITB hoki gitu kan. Yang penting pengen lulus gitu ya ya sudah silakan. Kalau kakak sih pengen dapat ilmunya sih. Jadi mau nggak mau ambil dosen yang ambis. Dan mau nilainya jelek ya sudah lah. Mau gimana lagi. Kan yang penting ilmunya kan bukan nilainya. Gitu. Ya, ada pertanyaan lagi? Udah kan? Cukup. Gitu ya. Ya, ini baru bab satu ya. Tapi cukup cukup cepat sih kakak rasa kita sudah selesai. Tinggal latihan Iya. soal lagi aja ya, rajin-rajin latihan soal karena udah nggak ada tutorial kan ya. Kalau dosen ambis biasanya dia ada kasih PR, nah itu soal-soalnya coba dipelajari. Walaupun TPB itu bukan dosen dosen kelas yang buat soalnya ya, kalau nggak salah ada
PTPB kali ya. Itu yang Hmm. buat soalnya gitu. Dan kan paralel ya, setiap kelas tuh ujiannya kan sama, soalnya sama semua. Jadi bukan dosen kelas yang buat gitu. Karena dosen dosen fisika dasar tuh banyak banget itu fisika, dosen fisika semua tuh ngajar FIDA semua gitu. Jadi dipelajari aja. Nanti kalau di jurusan baru pelajari aja sesuai dengan apa yang diajarin dosen gitu. Karena kelas lain belum tentu soal ujiannya sama, bisa aja beda biasanya. Hmm. Ya, kalau ada pertanyaan jangan sungkan chat aja di line ya. Ya, Kalau ada siap. butuh bantuan atau bagaimana. Ya, ya Makasih banyak kita Kak. sudah ya sampai sini. Nanti kalau next meeting mungkin kita lanjut ke medan listrik kali ya. Tapi kalau butuh Ya, latihan soal tentang ini kita latihan soal aja dulu. kalau Yang buat belajar. jadwal Kakak ini enggak, maksudnya ada eh, kayak harus dari jam berapa sampai jam berapa kalau hari biasa gitu. Mumpung liburan sih kayaknya bebas-bebas aja sih. Oke, Tapi kayaknya jangan siang atau sore. oke. Ya, biasa siang sore kakak ada kegiatan. Paling pagi, kalau enggak malam kayak gini jam 7 jam 8 Kalau boleh. misalnya pagi, Kakak Pagi biasanya boleh, mau jam 8 jam 7 boleh. oke. Kalau bangun, ya bangunlah pasti ya. Oke ya, sudah ya. Ya, Oke, sudah boleh live Raps ya. makasih banyak Kak. Sama-sama.